ketemu aku lagi. Apa kabar? Semoga kalian pokoknya baik-baik aja ya. Nah, seperti biasa, kali ini aku mau ajak kamu kulineran legendaris. Sekarang aku lagi ada di kota Surabaya nih. Nah, di sini salah satu tempat yang nggak boleh kamu lewatin adalah Rawon Pak Pangat Wonokromo. Warung ini udah buka dari tahun 1975, kurang legend apalagi kan? Warung ini terkenal dengan sajian unik nasi rawon suwirnya. Ini menjadi menu andalannya mereka. Beda banget sama rawon-rawon pada umumnya yang disajikan dengan potongan daging yang bentuknya tuh kayak kotak-kotak atau cuttingan gitu. Nah, kalau rawon Pak Pangat ini menyajikan daging empal suwirnya itu cenderung kering dan dimasak terpisah dengan kuahnya. Tonton video ini sampai habis ya buat kamu tahu gimana enaknya si rawon Pak Pangat Wonokromo ini. Nah, Macus, aku udah mandi nih, aku udah ganti baju dan udah seger banget. Aku siap buat sarapan. Sekarang aku udah di Rawon Pak Pangat Wonokromo. Aku penasaran banget pengen cobain rawonnya yang legendaris itu. Ikutin aku terus ya. Oke, Macus, aku order dulu ya makanannya ya. Halo Mbak, aku mau order Mbak. Boleh lihat menunya? Yang favoritnya di sini apa Mbak? Rawon suwir sama rawon krengsengan. Oh boleh tuh, aku order dua-duanya nih Mbak ya. Rawon suwir 1 sama krengsengan 1. Mau minum? Boleh, air putih dingin aja. Sama mungkin aku mau pelengkapnya nih Mbak, kayaknya nggak mantep. Telur asin deh boleh sama, oh kalau kerupuk di meja ya. Oke deh, telur asinnya boleh. Terima kasih Mbak. Oke Macus, ini makanannya udah datang yang tadi aku order. Aku tadi order ini nasi rawon krengsengan, terus sama nasi rawon suwirnya. Terus udah lengkap juga sama telur asin dan kerupuk udang pastinya. Soalnya nggak lengkap kalau kita makan rawon nggak sama telur asin sama kerupuk udang deh kayaknya. Lihat deh rawonnya. Pagi Kak Nyus. Halo Pak Yanto, ya ampun apa kabar Bapak? Ya, baik Kak. Baik sehat, alhamdulillah. Iya. Pak Yanto makasih loh udah nyempetin waktu buat nemenin aku. Maju sekarang aku udah sama Pak Yanto. Ini Pak Yanto adalah ownernya dari Rawon Pangat di Wonokromo ini gitu. Pak Yanto, Ya. boleh tanya nggak? Aku penasaran. Ini kan katanya nih legend banget, makanya Ya. Macus pengen banget nih mampir ke sini ya kan. Udah dari tahun berapa sih Pak usaha ini? Tahun 69 Mbak. 69, Iya. 1969 Macus, Iya. wow. Itu sampai sekarang tahun 2025, gimana Pak rahasianya bisa bertahan sampai sekarang? Ya kita konsisten sama kerajinan bumbunya, sama kualitas berasnya juga. Bumbunya sama kualitas berasnya juga. Ya dagingnya juga kita pakai daging lokal. Oke, semua dagingnya Macus pakai daging lokal, tapi pasti yang fresh banget ya Pak ya. Bumbu-bumbunya juga pilihan, terus katanya tadi berasnya harus Berasnya pilihan. juga, iya. Iya nih, berasnya Iya. pasti pakai beras manis ya Manis, Pak. Mbak. Iya. Pulen gitu soalnya kelihatan nih soalnya Iya. Maju tuh lihat nggak? Dari tahun 69 itu Pak, Ya. boleh tahu nggak gimana sih, ceritain dong sejarahnya. Orang tua saya Pak Pangat buka di pasar beras pasar Wonokromo Mbak. Pak Pangat di pasar berjualan beras. di pasar beras Wonokromo. Oke. Iya. Udah berapa cabang Pak? Ada 5 cabang. Udah 5 di Alhamdulillah, Surabaya. Surabaya, Ada Sidoarjo. 5 cabang. Oke. Kita awal mulanya kita warung kecil-kecilan ya 2x2, yang 2x2-nya lagi ngontrak. Oh oke. Awalnya dari pedang kecil-kecil iya, tuh. nggak Mak. langsung besar. Iya benar-benar. Ini loh Macus rawonnya, lihat. Kuahnya hitam gitu. Ini kayak dari keluaknya ya Pak Ya, Yanto ya? keluak aja, Mbak. Iya benar tuh. Jadi kalau bikin rawon tuh kan pakai keluak tuh, lihat ya. Warnanya cantik banget. Aku cobain dulu ya Macus. Cobain ya Pak. Oke, Kuahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak tenan, gurih banget. Kaldu sapinya itu berasa banget, nendang banget pas diseruput tuh ya. Langsung ngalir, nyes, manyus banget. Sekarang aku cobain dagingnya. Nah, kalau ini nih tadi rawon krengsengan ya Pak. Mbak. Kita pakai bumbu kecap sama petis Mbak, petis khusus. Bumbu kecap sama pedas khusus ya, sama spesial. petis ya.
kecap sama paste. Terus dia ada kentangnya juga. Iya. Oh, tuh, Macus. Ada ini kecambahnya, Toppingnya. ya kan? Iya. Pakai sambal terasi. Dan ada sambal terasi. Sekarang kita coba dagingnya ya. Kita coba pakai beras pulen nih yang tadi Iya, Pak Yanto beras bilang manyus. juga. Dagingnya sendiri itu lembut banget Macus beneran. Kalau tadi dengar penjelasan dari Pak Yanto, itu mereka ngerebus dagingnya sampai 3 jam loh Macus. Kayaknya nggak lengkap nih ya Pak, kalau makan rawon Iya. nggak pakai telur asin, Betul, ya Mbak. kan? Sama kerupuk udang nih kayaknya maknyus banget nih. Pokoknya Macus, kalau makan rawon kamu jangan sampai lupa tambahin pelengkapnya itu telur asin sama kerupuk udang, makin mantep pasti. Warnanya juga cantik banget ya kan? Cobain ya. Oke, cobain ya. Ada manisnya, ada pedasnya, ada gurihnya, semua dapat. Ditambah sama telur asin, sama kecambah, sama sambal terasi. Wah, sambal terasinya ini pedas banget ya Pak. Iya, betul. Wah. banget. Terus aku mau cobain menu kedua ya Pak. Si rawon suwirnya ini. Iya. Jadi ada nasi, terus ada pelengkapnya, ada kecambahnya, terus ada tempe juga, sama sambal terasinya. Nah ini baru nih si daging suwirnya Suwirnya. ya Pak ya. Iya. Nih. Nah, cus, lihat deh. Mantep banget. Porsinya juga banyak ya Kak ya, nggak pelit Iya. loh di sini. Tuh lihat tuh. Kita cobain yang originalnya dulu ya. Itu tuh kayak daging sapinya disuir-suir, terus kayak agak ada rempah-rempahnya itu tuh bener-bener berasa banget. Dan si dagingnya juga nggak kalah lembut sama yang krengsengan tadi. Terus kalau misalkan cara Bapak nih Pak buat ngejaga kualitasnya, itu gimana? Kita pakai bahan-bahan yang premium semua Mas ya. Ada daging, kita pakai daging lokal, bumbu-bumbu kita pakai yang seger-seger semua. Terus kita pakai beras yang berkualitas tentunya ya. Seperti beras maknyus ya. Tapi ini bisa melembut banget, direbusnya berapa lama Pak? Penasaran Direbusnya aku. sekitar 3 jaman ya Mbak. 3 jam Mak Cus, direbusnya nih sebelum akhirnya Iya. jadi pantesan ya Pak, lembut banget iya. Mak Cus. Oke. Bapak mulai akhirnya turun tangan langsung tuh tahun berapa di sini? Tahun Setelah ayah. 2000. Tahun 2000. Oh Iya, lumayan ya Pak, udah saya baru itu serahkan ke saya ini semua. setelah menikah. Iya, tahun setelah 2000. menikah. Berarti udah 25 tahun nih. Betul. Ya kan? Nah, selama 25 tahun Pak Yanto nih mengelola bisnis makanan, ada nggak Pak pengalaman yang menarik atau unik yang pernah Bapak alamin gitu? Pelanggan paling unik, kadang bertanya juga kenapa rawonnya kok pakai daging suwir, ada krengsengannya juga. Setelah dicoba-coba banyak yang cocok, biasanya balik lagi sini Mas. Oh jadi maksudnya tuh ada pelanggan yang awalnya malah aneh, ih kok rawon pakai suwir gitu ya? Iya, betul. Nggak taunya pas dia makan Mak Jos, enak. Enak, iya, Balik betul. lagi. Iya, ngajak saudara-saudaranya. Oh malah bawa teman-teman apa saudara-saudara juga. Iya, Pak. Bisa aja ya Pak ya, padahal doyan ya Pak. Iya. Waduh. Tapi berarti itu bukti Pak, kalau rawon Bapak tuh beneran mantap, beneran enak ya. Iya, Sampai iya. pelanggan balik lagi. Iya. Oke. Rawon ini, menu rawon kan emang udah khas banget nih Surabaya ya. Ya, Jawa Timur. Itu biasanya orang-orang setahu aku makan rawon nggak cuma buat makan siang, sarapan pagi juga. Sarapan pagi, Bener. siang, malam kita untuk Cocok lah ya, Cocok semua. segala waktu ya. betul. Nah ini warungnya Bapak buka dari jam berapa sampai jam berapa? Mulai jam 6 sampai jam 9, Mbak. 6 pagi. Dari sampai jam 6 pagi Mak Cus udah buka, jadi Iya. makanya kalau kamu lagi di Surabaya cari sarapan dan lagi kepengen rawon ya, wajib banget cobain rawonnya Pak Panget ini di sini ya. Itu kan Bapak buka dari jam 6 pagi nih sampai malam ya kan. Jadi dari sarapan, makan siang, sampai makan malam itu kayaknya penuh mulu. Nah, itu tuh sehari Bapak bisa ngabisin berapa porsi Pak? Kalau hari-hari biasa sih sekitar 800 porsi, kalau hari-hari besar hari Sabtu Minggu sampai 1000 porsi, Mbak. Ya. 800 sampai 1000 Mancus. Wow, Pak gede, banyak banget. Iya, Mbak. Ya Allah, bener-bener berarti maknyus banget nih rawonnya.
800 sampai 1000 itu banyak loh ya Pak ya. Iya. Nanti aku lanjutin makan dulu ya. Ini 2 porsi ini soalnya pengen aku habisin. Nggak rela aku rawon seenak ini kalau misalkan nggak habis ya Kak. Oke Mbak Cus, aku udah selesai makan. Aduh kenyang banget. Ini rasanya perut aku puas banget. Dikasih makanan enak. Rawon di sini tuh mantap banget. Pak Yanto, terima kasih banyak ya udah mau nemenin Mbak. aku. Ya ampun, baik sekali. Semoga sehat, semoga lancar terus ya Pak usahanya. Amin. Nah, kalau misalkan kalian lagi ke Surabaya dan kalian pengen cobain rawon, aku sih rekomen banget buat kalian cobain rawon Papangat di sini. Ini boleh dikasih tahu Pak mungkin lokasinya di mana? Alamatnya di belakangnya Polda, Jalan Ketintang Baru Selatan nomor 1. Itu ada cabang-cabangnya, ada 5 cabang, Ada 5 cabang. di Surabaya. Bisa dilihat Macius atau di screenshot aja ya kan biar nggak lupa kan. Oke Macius, makasih banget udah nemenin aku di kuliner Surabaya kali ini. Pokoknya jangan lupa buat like, share, and subscribe channel ini supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita aku yang seru lainnya sambil jalan-jalan, sambil kulineran. Bye-bye Macius, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye Pak. Oh halo Macius, ketemu lagi sama aku, jangan pernah bosen ya. Seperti biasa, aku udah di kitchennya Maknyus dan aku mau ngajakin kalian buat masak bareng sama aku. Hari ini menunya kita masak nasi rawon ya, ikutin aku terus. Oke Macius, ini bahan-bahannya udah aku siapin sekarang buat bikin nasi rawonnya. Aja langsung sekarang. Ini untuk bumbu-bumbu yang tadi udah dihaluskan, kita langsung tumis. Aku tadi udah manasin minyaknya nih Macius. Nah ini kita tumis sebentar aja sampai kira-kira agak harum. Habis itu kita masukkan dagingnya. Ini kamu masaknya di api sedang kecil aja ya Macius, jangan terlalu kegedean. Terus jangan lupa kita masukkan bumbu aromatiknya. Kita lanjut tumis lagi sampai ini serai dan daun-daunnya agak layu. Oke, udah masuk semua bumbu sama bahannya. Terakhir, ini gampang banget kan masaknya ya. Kita tambahkan air. Sambil nungguin mendidih, kita bumbuin dulu. Kita kasih penyedap 1 sendok teh. Lalu garam 1 sendok teh. Dan gulanya setengah sendok teh aja. Misalkan kamu mau, kamu bisa tambahin lada bubuk putih. Oke, Macius, ini udah mulai mateng rawonnya. Bisa dilihat dari warnanya, ini udah mulai dia kecoklatan yang pekat gitu. Ini gara-gara keluaknya ya, Macius. Kayaknya udah bisa nih, kita angkat ya. Kuahnya lihat, cantik banget nggak sih warnanya? Coklat pekat gini, aduh. Tada, udah jadi nih nasi rawonnya. Nah, nasi rawon ini biasanya paling enak itu kalau kita sajikan sama toge pendek, terus sama telur asin juga. Dan jangan lupa juga pakai nasi yang pulen, pakainya beras Maknyus. Beras yang pulen, putih alami, dan pilihan. Masakan apapun di rumah nggak bakalan fail, nggak bakalan gagal, dan akan terasa lebih nikmat kalau kamu pakai beras yang berkualitas.